Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ke segmen curhat dong Pak Guru yang akan ditanyakan langsung oleh orang Jawa. Orang Jawa Jadi orang Jawa silahkan. yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Ini ada orang Jawa yang masuk Assalamualaikum, studio. saya orang Jawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Wak? Jadi, saya di sini sudah merangkum beberapa pertanyaan tentang kehidupan SMA, Pak Guru. Nah, kehidupan SMA. Iya. Oh iya. Oke. Jadi, menurut Pak Guru, aturan rambut rapi buat anak SMA itu jadi kebaikan murid atau buat estetika foto sekolah aja? Itu tradisi militer masyarakat Indonesia. Jadi sekolah di Indonesia itu tata aturan dan lain-lain itu mengambil referensi dari militer. Nah, jadi di militer itu kan semuanya harus disiplin dan salah satu wujud kedisiplinan itu adalah rambut yang pendek. Nah, jadi kalau jadi gini nih, misalkan ya jadi tentara, jadi militer, rambutnya panjang. Mau jadi sniper itu rambut ngehalangin kan susah. Yeah. Mau berantem bukan tonjok-tonjokan malah jambak-jambakan, itu kan nggak enak buat tentara itu. Makanya tentara itu kalau mungkin pelontos, kalau tidak ya cepak lah gitu. Nah, itu tradisi dari militer. Nah, karena militer itu kemudian pernah berkuasa di Indonesia dan kemudian bikin kurikulum dan lain-lain, maka itu jadilah tradisi itu sampai sekarang di Indonesia. Nah, jadi walaupun kita sekarang sudah supremasi sipil dan lain-lain, orang-orang sipilnya sampai sekarang tuh masih mengira bahwa disiplin sama dengan rambut cepak. Disiplin sama dengan baju tuh harus dipakaikan ikat pinggang dan kolornya tuh harus di dalam gitu. Sabuknya harus di luar. Nah, itu orang-orang sipil sampai sekarang masih mencocokkan bahwa kedisiplinan sama dengan begitu gitu. Nanti kalau misalkan si disiplinnya, kalau si masyarakatnya sudah menganggap bahwa gak ada kok hubungannya dengan itu, ya baru boleh gondrong. Gitu. Berkaitan dengan kurikulum nih, sebenarnya saya sebagai murid SMA sedang merasakan struggle, Pak. Karena saya jadi seperti kelinci percobaan. Oh iya, betul. Karena kurikulumnya selalu ganti dan tiba-tiba ada program baru yang mengharuskan kita beradaptasi kembali dengan sistem pembelajaran yang baru. Apalagi nanti ada TKA ya. Itu bener jadi double menurut pendapat Bapak gimana? Iya, betul. Jadi di Indonesia siswa-siswa jadi kelinci percobaan itu bisa dibilang iya. Karena ada sebuah fenomena yang unik di Indonesia itu. Jadi orang-orang, menteri-menteri, pejabat-pejabat, kepala dinas dan lain-lain tuh sering keluar negeri untuk studi banding. Iya. Untuk ngeliat kejadiannya gitu. Nah, tapi pas sampai ke Indonesia, dia tuh mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi. Gak tahu kenapa bisa seperti itu. Jadi si murid-muridnya tuh disuruh untuk jadi kelinci percobaan. Nanti gimana kurikulumnya gini, gonta-ganti. Sekali lagi ya, kurikulum gonta-ganti itu wajib. Kurikulum gonta-ganti itu harus. Karena zaman juga bergonta-ganti. Tapi masalahnya bukan kurikulum yang gonta-ganti. Kurikulum gonta-gantinya itu boleh kalau berkesinambungan. Nah, di Indonesia nggak berkesinambungan. Iya. Di Indonesia tuh udah sampai sini jatuh lagi. Kalau dirimu merasa sulit, percayalah. Si guru-guru itu lebih stres. Karena si guru, kenapa saya harus gini? Ya kayak gitu. Jadi Indonesia gimana bisa jadi maju? Gak bisa. Karena gini nih ya, misalkan ya. Ada 2 pakar di Indonesia, katakanlah walaupun bukan pakar tapi kita anggap pakar. Yang pertama, itu di pusat pemerintahan mengatakan wajib UN. Yang satu lagi, tidak boleh UN. Perdebatan di 2 itu saja, itu tuh gonta-ganti, ada, tidak. Jadi yang sudah ada dihilangkan, jadi tidak ada, udah tidak ada diadain lagi. Begitu aja seterusnya. Padahal kalau misalkan mau maju, yang UN-nya ada tuh, ada negara yang maju gara-gara UN. Cina misalkan. Ada negara yang maju gara-gara menghapuskan UN. Ada itu juga, misalkan negara-negara Skandinavia. Itu ada. Karena yang paling penting gini, jalanin dulu sampai mapan. Nah, udah itu baru dirubah gitu. Dirubah dikit, diadaptasi. Nah, tapi kita mah enggak.
baru mulai kelihatan jelek jatuh, mulai kelihatan jelek jatuh. Ini dosa besar pemerintah kita sebenarnya, karena dia menghancurkan bukan 1-2 generasi, tetapi secara berkelanjutan pendidikan kita tuh dihancurkan dengan gonta-ganti kurikulum, karena sesuai dengan kepentingan orang-orang itu dan sesuai dengan ideologi orang-orang itu. Gitu. Sama deh, jadi waktu itu saya pernah tanya ke guru bahasa Indonesia. Kenapa? Siapa guru bahasa Indonesia? Tidak berani sebut nama. Oh, tidak berani sebut nama. Jadi waktu itu saya tanya kenapa belajar bahasa Indonesia harus tentang puisi dan pelajarannya itu selalu pernah yang diajari dari SMP, dari SD itu kembali keulang lagi ke SMA. Jadinya kan menurut saya belajar bahasa Indonesia itu justru memberi kita nilai untuk belajar bahasa yang baik seperti itu. Tapi ketika saya tanyakan, gurunya juga menjawab bahwa ya kurikulumnya emang seperti itu dan dia juga nggak bisa apa-apa, malah jawabnya seperti itu. Iya, doktrin. Salah satu ciri dari doktrin itu adalah dipropagandakan berulang-ulang. Nah, coba kalau misalkan kita bahas pelajaran bahasa Indonesia, SMP gitu, SMA juga gitu. Pelajaran geografi, SMP gitu, SMA juga gitu. Pelajaran sejarah, SMP gitu, SMA juga kayak gitu. Nah, karena kurikulum kita tuh memang bukan untuk mencerdaskan, tapi untuk mendoktrin warga negara agar sesuai dengan kepentingan negara gitu. Nah, itu yang kacaunya. Makanya kurikulum kita tuh akhirnya jadi nggak maju-maju karena bukannya si SDM-nya itu dikerahkan agar mereka jadi maju dan membawa kemajuan pada negaranya, tapi justru negara yang tidak maju itu mencengkram pola pikir masyarakat agar tidak semaju dirinya. Itu harusnya kita narik negara jadi maju. Ini mah negara yang belum maju mencengkeram masyarakat supaya tidak maju. Ya itu harus diubah seharusnya. Berarti sama aja dong kayak UN kan diganti TKA, tes kemampuan akademik ya. Iya. Berarti intinya tetap ujian kan. Jadi menurut Bapak bedanya itu apa? Bedanya formalitasnya ya. Ya kalau misalkan TKA itu lebih fleksibel, lebih luas. Jadi nanti di situ ada project-project, kemudian ada, ya pokoknya mah lebih luas lah, bukan hanya. Kita sempat webinar bahas TKA. TKA itu yang ya kayak ujian nasional tapi tidak berpengaruh pada kelulusan. Iya, ujian nasional juga tidak berpengaruh pada kelulusan sekarang. Bisa dibilang UN itu bermasalah besarnya itu dalam hal kita tuh tidak mungkin bisa menciptakan sebuah standarisasi kalau keadilannya belum tercapai. Jadi misalkan gini nih ya, orang Papua, orang Jakarta, orang Riau. Orang Jakarta sekolahnya elit, transportasinya dekat, semua buku, internet, sumber itu ada di situ. Orang Riau itu terjebak dengan pembalakan liar dan lain-lain. Orang Papua terjebak dengan situasi sekolah yang terisolir dan sebagainya. Nah itu kan beda-beda kejadiannya, tapi diberi soal yang sama dan harus dapat nilai yang sama. Itu kritik besar buat UN yang belum bisa dijawab tuntas. Nah, karena itu mereka bikin ujian-ujian, assessment yang kira-kira bisa nggak ya mengukur kecerdasan orang, mengukur kualitas sumber daya manusia, tetapi lebih lokal gitu. Nah, bikinlah yang seperti itu gitu. Tapi ya ujungnya adalah uji coba sebenarnya. Coba-coba. Nanti juga diganti lagi, nanti dirimu lulus tuh nanti ganti lagi gitu. Pokoknya mah tiap tahun ganti lah. Berkaitan dengan kelulusan. Saya tuh pernah mendengar ada oknum guru yang melakukan namanya cuci raport. Jadi cuci raport itu ketika biar terlihat pintar. Jadi raportnya itu dibuat sama oknum guru ini. Jadi dia punya sesuatu kuasa untuk mengganti nilai jadi bagus. Oh enggak, itu bukan oknum, itu kebanyakan guru gitu. Emang kebanyakan guru begitu? Jadi rapot sekarang tuh biasanya pernah dibagi rapot? Pernah. Rapot yang kelas 1, kelas 2 itu bentuk buku atau bukan? Bukan. Nah itu. Oh, biar itu. nanti bisa dicuci ujungnya. Jadi bentuknya itu justru kertas. Iya. Jadi kalau misalkan Baraya nemu ada rapot masih kertas gitu, ya karena nanti biar ujungnya tuh bisa dicuci. Gitu. Kalau misalkan nulis di rapot itu kan nggak boleh dirubah kan? Iya. Jadi yang kertas itu berarti yang di rapor itu belum dimasukin.
Atau berarti yang kertas itu Udah dimasukin, tapi nanti pas di akhir, wah ini nanti jelek. Jadi gini, kalau nilai dirimu jelek, ya. sekolah tuh akreditasinya turun. Mm-mm. Jadi biar akreditasi sekolahnya naik, maka nilainya tuh harus bagus-bagus lulusan di situ tuh gitu. Kita tuh masih berbasis pada angka, bukan berbasis pada lulusan. Padahal kalau misalkan di negara-negara yang sudah maju, kualitas dari sekolah itu kan dilihat aja dari lulusannya. Lulusannya rata-rata punya penghasilan berapa triliun sebulan. Oh itu segitu gitu. Kan gampang sederhananya. Tapi kalau di Indonesia tuh nggak gitu, karena penuh dengan kemunafikan. Jadi semua tuh diukurnya dari angka di rapot. Jadi misalkan kuliah, nanti kuliah juga sama nanti IPK dan itunya tuh banyak pembersihan. Jadi bisa dibilang sekolah jadi adu gengsi dong. Emang ya sekolah tuh apalagi yang negeri gitu, pengen cepet-cepetan gimana caranya sekolah itu jadi favorit gitu kan. Jadi apa gitu. Nah, biar gitu ya siswa-siswanya diracik. Biar ini. Saya mau tanya lagi. Menurut Bapak, pelajaran yang paling nggak ada gunanya di dunia nyata, tapi tetap dipaksa dimasukin ke kurikulum ini? Semua. Semua. Karena sebenarnya bukan pelajarannya yang nggak penting, tetapi apa yang bisa digali di situnya. Makanya saya tuh sering banget ngomong nih ya, pelajaran ekonomi harusnya itu adalah pelajaran memenuhi kebutuhan. Jadi bagaimana cara mengelola duit, bagaimana cara mendapatkan duit, bagaimana menginvestasikannya. Seharusnya yang diajarin itu. Tapi belajar ekonomi itu belajar tentang mazhab-mazhab ekonomi, definisi tentang barang substitusi, yang kayak gitu. Jadi belajar ekonomi itu nggak ada faedahnya. Kalau misalkan dirimu belajar itu, nggak ngaruh. Saya belajar. Belajar kan? Iya. Ya tapi kan nggak ngaruh kan? Ujung-ujungnya kembali lagi ke sistem produksi, konsumsi, Iya. distribusi. Iya gitu, produksi konsumsi. Ya apa faedahnya kalau misalkan itu gitu. Nah atau misalkan pelajaran matematika juga nggak berfaedah. Karena bukannya dikasih logika matematika, malah disuruh menghafal rumus yang sudah ditentukan. Di mana logika matematika malah mengkhianati logika matematika. Nah, jadi pelajaran-pelajaran di sekolah tuh gak ada gunanya, bukan karena pelajarannya tidak berguna, tapi karena konten yang diajarkannya itu adalah konten yang propaganda. Kalau misalkan belajar matematika jadi belajar hafalan, sedangkan belajar sejarah yang seharusnya hafalan dalam tanda kutip malah jadi doktrin, ya kacau. Jadi makanya jadi sebuah fenomena di Indonesia, jurusan IPA, jurusan IPS. IPA. Jurusan IPA. Tapi ada IPS-nya? Tidak ada. Enggak, maksudnya satu sekolah IPA semua. Oh, ada. Nah, ada yang IPS-nya. Biasanya lebih sedikit kelasnya. Iya. Ya. Iya. Coba cek ranking 1 di kelas IPS, itu biasanya gak jago bersosial. Padahal kan harusnya ilmu pengetahuan sosial. Dia jago bersosial. Harusnya kan. Tapi yang ranking 1 tidak jago bersosial. Karena apa? Ya karena gak diajarin IPS. Ilmu pengetahuan sosial itu nggak ngajarin bagaimana orang bersosialisasi, menjadi bagian dari masyarakat, enggak. Ngajarinnya rumus-rumus, teori-teori yang ditulis 80 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Begitupun yang IPA. Orang-orang IPA tuh harusnya jadi mencintai alam, bisa tadabbur sama alam, bisa jadi peneliti, bisa memahami hal-hal. Ya, tapi ujung-ujungnya jadi hanya rebutan nilai aja. Iya, di atas kertas. Saya juga kadang agak heran. Kenapa ada rumus matematika yang lebih gampang, atau ketika di YouTube misalnya ada rumus misal persamaan 2 variabel. Ada rumus baru yang bisa bikin cepat. Nggak boleh. Tapi ternyata tidak boleh. Dianggap salah. Iya. Kalau jawabannya benar tapi rumusnya salah, salah. Disalahkan. Iya, itu. Karena bilangnya harus mengikuti apa yang sudah diajarkan di buku paket atau sekolah. Nah, itulah ya, jadi bodohnya kurikulum kita tuh gitu kalau itu dianggap bagian dari kurikulum ya. Jadi gini, di negara-negara yang sudah maju dikasih soal, tapi nggak dikasih rumus. Terserah pakai rumus apapun. Akhirnya banyak di antara mereka tuh yang menemukan rumus sendiri. Jadi satu kelas bisa dapat 40 rumus. Walaupun untuk menyelesaikan satu masalah bisa 1 semester. Gak apa-apa, 1 semester juga gak apa-apa. Jadi yang penting mereka bisa menemukan rumus yang berbeda. Jadi dalam satu kelas ada 30 siswa,
30 rumus yang berbeda. Nah, sedangkan di kita, orang beraneka ragam, punya pikiran, punya ide dan sebagainya, harus berpegang pada satu rumus yang sama yang ditemukan oleh pihak lain, oleh orang lain. Jadi ya itu, balik lagi doktrin. Kalau Pak Guru bisa mereformasi pendidikan, aturan pertama apa yang mau Pak Guru hapus atau ganti? Kalau saya bilang ya, kalau saya diangkat jadi menteri, saya langsung mundur gitu. Cuman kalau misalkan, iya, tapi kalau misalkan saya punya otoritas untuk mengubah agar Indonesia pendidikannya menjadi lebih baik, saya akan pindahkan ruang kelas itu ke ruang cyber, ke ruang digital. Kan sekarang itu kita sudah, sebenarnya pendidikan kita tuh agak munafik dalam hal itu gitu. Di satu sisi, anak-anak itu udah mendapatkan lebih banyak pelajaran dari internet daripada dari guru, ya kan? Jadi lebih banyak informasi dapat dari Google atau dari guru? Saya dari internet. Nah, dari internet kan, semua juga dari internet sekarang tuh, dari situ. Nah, di satu sisi seperti itu, tapi banyak dari pihak-pihak sekolah yang justru malah mengatakan belajar kok dari Google, Iya. belajar kok dari internet, ya kayak gitu kan? Nah, itu ngaco, itu saya pikir adalah bentuk kemunafikan gitu. Karena sebenarnya gurunya juga itu searchingnya juga dari Google gitu, sebenarnya gitu ya. Dan Google itu sebenarnya bukan bukan pihak yang punya otoritas, tapi dia adalah yang mengkoneksikan kita dengan jutaan guru di seluruh dunia. Kan begitu. Nah, jadi bekali si anak-anak itu dengan kemampuan dan pemahaman tentang cybergogi. Jadi anak-anak pindahin ke kelasnya itu adalah ke media, kemudian bikin tata aturan dan kurikulum di sana, kemudian pastikan bahwa si anak-anak itu bisa dewasa secara online gitu. Jadi pembelajaran online itu udah cybergogi, itu udah seharusnya di zaman sekarang tuh. Kita pedagogi aja masih gagal. Jadi dari keanehan semua ini, Pak Guru pernah nggak sih menemukan sesuatu yang absurd atau aneh ketika misal sedang mengajar dulu atau yang ada di sekolah? Ya banyak. Misalkan ada anak ketahuan bawa HP-nya dihancurkan di depannya, itu absurd kan? Itu udah merusak properti. Itu nggak boleh. Jadi kegagalan guru, kegagalan pihak sekolah untuk bisa memfokuskan anaknya, tapi si anaknya yang dihukum. Ini kan kekacauan filosofis gitu. Jadi dirimu mau masuk ke sekolah biar apa? Biar pintar. Biar pintar. Siapa yang membuat dirimu siapa yang dikasih tugas untuk membuat dirimu pintar? Para guru. Guru. Nah, karena itu si guru dibayar. Nah, kalau gurunya gagal bikin kamu pintar, tapi kamu yang dimarahin, itu kan absurd. Aneh kan? Ya, tapi itulah yang terjadi di dunia pendidikan kita. Jadi kalau misalkan kamu nilainya jelek, yang salah tuh bukan kamu, tapi guru. Karena guru sudah diamanahi untuk kerjain itu. Kalau misalkan dia sejak awal gak bisa, ya bilang gak bisa gitu. Gak usah jadi guru. Ini mah dia terima gajinya, terima jadi gurunya, terima statusnya sebagai itu. Tapi nanti ketika dia gagal untuk mendidik, malah siswanya yang dimarahin. Kayak anak SD yang kemarin itu. Kalau ada mapel wajib tentang kehidupan nyata, Bapak itu pengen memberi mapel apa? Mapel kemandirian. Jadi belajar cuci piring, belajar ngelipet baju. Kemudian mapel untuk kehidupan sosial. Belajar minta maaf, belajar menyeberang, belajar mengantri. Kemudian belajar untuk tidak korupsi. Oke, cukup panjang Pak Guru hari ini menjawab dari orang Jawa yang masih sekolah, keresahan-keresahan murni anak sekolah. Nanti kita lihat orang mana lagi yang mau kesini ya. Sampai jumpa besok Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.